Saya Oh, oke. Nah, jadi kita masuk ke pertemuan ketiga. Mohon maaf ya, Senin kemarin aku masih belum bisa buat ngajar, soalnya tanganku lagi sakit. Kalau sekarang udah agak mendingan sih ini. Oh ya, kalau misalkan boleh kameranya, kalau misalkan ada yang bisa buat aktifin, tolong aktifin kameranya kalau bisa. Kalau nggak bisa, mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi di luar, nggak ada masalah sih. Gitu. Oh, Oke, jadi pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai Ilsang Senghwal. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau Ilsang Senghwal itu apa? Ada yang tahu kah kira-kira teman-teman? Kurang tahu Kalau saya. kurang tahu ya. Jadi kalau Ilsang Senghwal itu Ilsang itu artinya adalah dari kata Senghwalnya dulu deh. Jadi kalau misalkan Senghwal itu artinya kegiatan. Gitu. Sedangkan kalau misalkan Ilsang itu artinya bisa dibilang sehari-hari. Jadi kalau misalkan bisa disebutnya jadinya adalah kegiatan sehari-hari. Jadi Ilsang Senghwal itu artinya kegiatan sehari-hari dia. Gitu. Nah, di sini aku kasih gambar, ada gambar kayak semacam mahasiswa di sini lagi pada belajar gitu. Ini tuh sebetulnya penggambaran orang Korea sih, mahasiswa-mahasiswa Korea kalau misalkan di kelas gitu ya. Kalau di kelas tuh biasanya tuh pas mau UTS sama pas mau UAS itu pasti mereka kayak yang ada di ini sih, di mana namanya di perpustakaan. Mereka tuh di perpustakaan buat ngapain? Jadi tuh mereka kayak belajarnya itu biasanya mereka 24 jam. Jadi 24 jam tuh mereka kadang suka ada di ini, di perpustakaan gitu. Biasanya kayak gitu. Atau enggak kayak misalkan pada suka ke cafe shop gitu, ke cafe shop itu biasanya dibuka sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang. Kok jam 2 siang sih? Jam 2 malam maksudnya. Kadang ada yang sampai jam 2 malam atau kadang juga buka sampai 24 jam cuma untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi pingin UTS atau enggak kepingin UAS gitu. Tapi sih kalau misalkan untuk sekarang karena lagi corona kan ya, biasanya tuh untuk belajar di cafe shop itu cuma sampai waktunya tuh jam 11 doang sih. Jam 11 malam itu apa namanya boleh dipakai. Nah, sedangkan kalau misalkan yang gambar ini tuh menggambarkan menjadi pegawai di Korea gitu. Ya, bisa dibilang buruh korporat kalau di Indonesianya. Jadi buruh korporat apa namanya di perusahaan Korea itu kerjanya tuh ya lumayan lama juga sih. Jadi kayak misalkan pergi kerjanya itu masuk kerjanya itu jam 9 pagi gitu kan. Nah, terus pulangnya itu ada yang jam 6 atau mungkin ada yang jam setengah 7. Atau bahkan ada yang sampai pulangnya itu juga jam 9, jam 9 malam gitu. Jadi kayak semacam 12 jam gitulah. Ini biasanya sih kalau kayak gini lembur gitu sih mereka tuh. Apa namanya orang-orang Korea gitu. Nah, aku sempat dengar sih kayak kebijakan di Korea itu untuk
pekerja dalam seminggu itu harus bekerja selama 120 jam. Bukan 120 menit ya, tapi 120 jam. Mereka tuh harus kerja gitu lah. Ini sempat dengar sih yang kata presiden yang baru gitu. Jadi ya bisa dibilang mereka kerjanya itu sehari itu mesti 18 jam. Ini udah sama kayak orang puasa aja ya. 18 jam. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak mengenai kehidupan yang ada di Korea ini? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke berikutnya lagi deh, kalau gitu. Nah, di sini itu ada mumpop. Mumpopnya ini, mumpopnya ini membicarakan soal ayo atau oyo. Nah, biasanya itu kalau ayo oyo ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Untuk kata ayo oyo gitu, saat ini atau sekarang. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris bisa juga sih dibilangnya dia itu present tense gitu. Nah, terus kalau misalkan dalam bahasa Korea untuk kayak kata kerjanya itu kan dia biasanya memiliki kata dasar yang akhirannya dia da. Tapi kalau misalkan pakai bentuk ayo atau oyo itu, bentuk ayo oyo itu dia nggak perlu ini sih. Biasanya nggak perlu kata da-nya ini sih. Jadi kata da-nya dihapus gitu. Nah, terus penggunaannya itu kayak gimana? Jadi jika akhir katanya terdapat kayak semacam huruf A atau huruf O, maka dia berubah jadi kata ayo. Tapi kalau misalkan di akhir katanya itu tidak terdapat huruf vokal kayak semacam A atau O, dia pakainya oyo. Gitu. Atau mungkin juga bisa juga untuk kayak semacam konsonan. Ini juga bisa ditaruh untuk konsonan juga sih. Dia tuh. Jadi kata kerja yang akhirannya konsonan itu pakainya yang oyo. Gitu. Nah, terus ada juga kata kerja dengan akhiran hada. Gitu. Akhiran dengan menggunakan hada. Kalau misalkan menggunakan kata hada itu dia nggak pakai kata ayo oyo, tapi dia punya ininya sendiri kalau yang untuk hada. Jadi kalau untuk hada itu dia berubah menjadi kata heyo. Gitu. Kenapa bisa kok berubahnya jadi hurufnya kok heyo gitu? Karena kan konsepnya itu lebih kayak ngeliat di kata yang ayo ini sih. Gitu. Jadi karena ini kan akhirannya vokal, kata hada gitu. Tapi hada. Nah, ini da-nya dicoret jadi kata ha, terus plus kata ayo. Ini jadinya itu kalau dibaca kan agak sedikit aneh ya. Jadinya dibacanya ha ayo gitu. Jadi untuk biar lebih simpelnya lagi, dia itu berubah jadinya heyo gitu. Jadi kata A dengan A ini kayak digabung gitu sih. Jadinya hurufnya heyo. Penggunaannya seperti itu. Jadi misalkan di sini ada contohnya kayak kata cada di sini. Nah, kalau cada ini kan akhirannya itu dia hurufnya huruf A. Nah, da-nya ini kan dihilangin, jadinya dibacanya cayo. Tapi kalau misalkan dibacanya cayo kan agak sedikit aneh. Jadinya dia berubah jadi katanya adalah cayo. Gitu. Nah, terus kalau misalkan mukta. Nah, mukta di sini dia kan akhirannya konsonan.
Jadi kalau misalkan akhirannya konsonan, karena nggak ada kata A atau nggak ada kata O, jadinya itu dia pakainya yang oyo. Jadi kata mok tinggal ditambahin sama oyo, jadinya adalah mongkuyo. Gitu. Cara penggunanya seperti itu. Nah terus kalau untuk kungbu hada, kayak tadi, kungbu hada ini berubah jadinya kungbuhe. Nah, tapi kok di sini kok ada modelnya ada kata deta di sini. Ada kata deta. Nah, ini kok kalau deta ini kenapa berubah jadi huruf liat di sini? Karena huruf diet yang di bawah ini dia itu termasuk bentuk yang irregular. Kata kerja irregular dia di sini. Kata kerja yang tidak beraturan. Gitu. Dibilangnya kalau ada deta yang bawah ini dia itu berubah, dietnya ini selalu berubah jadi huruf liet gitu. Nah, jadi karena berubah jadi liet, kan karena liet ini kan dia konsonan. Jadi pakainya dia yang oyo. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan kah dari teman-teman? Sejauh ini sih belum ada sih, Sam. Sejauh ini belum ada ya. Oke, berarti mudah dipahami ya untuk penggunaan ayo-oyo di sini. Selanjutnya lagi kita ke kata, ini nggak perlu, ke kata hada gitu. Jadi kalau hada itu apa? Mungkin kalau ada yang pernah belajar kayak ada kata, mungkin ada yang pernah tahu kata di sini. Mungkin gitu kan. Kalau sendiri itu kan dia artinya adalah ke. Sedangkan kalau misalkan kata gada ini artinya adalah pergi. Gitu. Artinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan digabung jadinya gada itu artinya pergi ke gitu. Nah, jadi kalau gada ini biasanya digunakan setelah kata benda untuk menunjukkan tempat yang mewakili pergerakan ke tujuan. Biasanya juga itu ditambah dengan kata kerja, kayak semacam ada kata kada, oda, sama ada kata tanda. Jadi aku kasih tahu sedikit. Jadi kalau misalkan kada itu kan artinya dia pergi. Nah, sedangkan kalau oda itu dia artinya adalah datang. Nah, kalau misalkan danida itu artinya kayak yang dibilangnya tuh apa ya, rutin, aktivitas yang rutin. Rutinnya di sini dalam artian tuh kayak misalkan pergi ke sekolah gitu. Nah, kalau misalkan pergi sekolah itu kan kayak pulang pergi gitu. Jadi bukan dibilangnya gada, tapi lebih dibilangnya danda. Atau misalkan kayak pergi ke kantor. Jadi bisa dibilangnya kayak 회사에 다녀요 gitu, atau enggak 학교에 다녀요 kayak gitu. Biasanya sih orang Korea tuh lebih suka tanyanya kayak semacam 학교 다녀요 kayak gitu sih, ketimbang kata gada gitu sih biasanya. Gitu. Oke, jadi ini ada juga atau bisa juga ditambah dengan kata kerja yang majemuk. Jadi kalau kata kerja majemuk ini ada dia katanya terogada. Terus ada juga terooda sama olagada sama nerioda. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk terogada itu berarti artinya itu dia adalah masuk gitu.
pergi untuk masuk gitu. Nah, terus kalau 들어오다, 들어오다 itu lebih jatuhnya itu dia lebih kayak return artinya. Nah, kalau 올라가다, 올라가다 itu berarti artinya adalah naik gitu. Nah, sedangkan kalau 내려오다 itu berarti artinya turun. Artinya kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini misalkan apa namanya, ada kata 러라시는 집에 가요. Yang artinya tuh berarti kalau si Rora itu pergi ke rumah. Artinya. Nah, terus ada juga di sini 백현은 식당에 가요. Yang artinya tuh berarti kalau si Baekhyun pergi ke restoran. Ini. Nah, terus berikutnya untuk misalkan bentuk pertanyaan. Nah, kalau bentuk pertanyaan tuh pasti pertama kayak ditanya semacam 어디에 가요? 어디에 가요 ini berarti artinya adalah mau pergi kemana. Nah, terus dijawabnya adalah 학교에 가요. Kalau 학교에 가요 berarti itu pingin pergi ke sekolah. Nah, terus berikutnya ada kata juga kayak 어디에 가요 gitu. Nah, terus dijawabnya 식당에 가요. Gitu. Kalau 식당에 가요 berarti pergi ke restoran. Artinya kayak gitu sih. Untuk penggunaan 가다. Kira-kira ada pertanyaan apa di sini? Teman-teman ada pertanyaan kah? Kira-kira kalau contoh kata kerja majemuk. Contohnya misalkan kalau yang kayak kata majemuk itu contohnya misalkan apa ya? Gini sih. Kain은 회사에 들어가요. Gitu. Contohnya kayak gitu. Atau mungkin bisa juga kayak dibuat misalkan kayak apa contoh kayak Suha는 Indonesia에 들어와요 gitu. Terus bisa juga buat kalau misalkan yang olahraga. Olahraga ini berarti buatnya halo. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Sam. Oke, jadi terusannya ini kalau misalkan yang tadi kan 들어와요, terus 들어가요. Berarti kalau yang untuk olahraga itu contohnya misalkan gini. Contohnya misalkan Isuman elevator gimana ya tulisannya aku lupa. 엘리베이터. 엘리베이터. 이소만 엘리베이터에
올라가요 gitu. Atau bisa juga bilang kayak semacam contohnya lagi pakai kata 올라가다 berarti kayak misalkan mau naik ke lantai berapa gitu. Berarti contohnya kayak 5층에 5층에 올라가요 gitu. Nah, kalau misalkan contoh kayak pingin turun apa namanya? Contohnya berarti itu contohnya berarti kayak 1층 1층에 내려와 내려와요 gitu. Penulisannya kayak gitu. Ini ngomong-ngomong tulisan Hangulku bisa dibaca nggak? Kayaknya ada sedikit kesalahan deh di sini. Ini harusnya hurufnya sama-sama lihat gini. 엘리베이터에 올라가요. gitu. Tulisanku mudah dipahami kah? Udah kelamaan di Korea, jadi tulisannya agak sedikit pakai kayak kaligrafi ya. Kelihatan Kak Sam. Lumayan Sam. Kenapa? Lumayan kan ya? Oke deh kalau gitu. Oh, ini kurang lihatnya lagi. 올라가요. Gitu. Penulisannya seperti ini sih. Kalau untuk yang kata kerja majemuknya. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu. Nah, di sini ada mengenai dongjak. Nah, jadi kalau dongjak itu dia artinya tuh semacam perpindahan gitu. Nah, di sini ada apa namanya cewek di sini, cewek lagi kerja dan juga di sini ada kucing juga sih di sini. Nah, kalau misalkan lagi kerja gini, dia dibilang itu adalah ilhada. Jadi kalau ilhada itu artinya dia sedang kerja gitu. Nah, terus berikutnya nih ada lagi belajar kayak ya semacam mahasiswa gitulah ya. Mahasiswa lagi belajar itu dibilangnya dia adalah 공부하다 gitu. Nah, terus ada juga di sini olahraga. Kalau olahraga itu dia dibilangnya adalah 운동하다 gitu. Dibilangnya 운동하다. Nah, terus berikutnya ini ada lagi tidur. Kalau tidur ini artinya dia adalah 자다. 자다. Dibilangnya 자다. Nah, terus berikutnya nih ada lagi kalau misalkan nelpon, sedang menelpon itu dia dibilangnya 전화하다. Nah, berikutnya kalau yang terakhir ini ada lagi ngomong, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ngobrol-ngobrol ini bukan berarti ngejulit ya di sini ya. Jadi ini kalau lagi ngobrol-ngobrol itu dia dibilangnya adalah 이야기하다. Jadi ini mengenai dongjak dia dibilangnya gitu. Terus ada pertanyaan dulu nggak kira-kira teman-teman mengenai ini? Mungkin ada kata-kata yang pingin apa namanya yang pingin ditanya gitu selain yang ada di sini. Selain 6 kosakata ini, mungkin ada yang pingin tahu gitu. Mungkin ada yang pengen tahu. Kalau misalkan nggak ada,
Berarti kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu. Nah, ini BTW tadi siapa Kak Arum ya? Kalau boleh ininya kenapa nggak bisa dihapus ya? Ngomong-ngomong ini bisa dihapus nggak sih? Soalnya di aku nggak bisa dihapus sih ini. Oke, Oh, bisa. Oke. Udah. Oke, terus berikutnya ini ada Changso. Nah, kalau Changso ini dia artinya itu adalah tempat. Gitu. Changso itu dia artinya adalah tempat. Gitu. Nah, di sini ada gambar. Nah, ada gambar sekolah. Ini biasanya kalau sekolah di Korea untuk dari apa ya? Dari SD sampai SMA itu bangunannya kayak gini sih. Dia bentuknya lebih besar gitu. Tempat apa namanya sekolahnya gitu. Nah, ini kebetulan ini sekolahnya nggak ada ininya ya, nggak ada zombinya ya di sini. Apa namanya sekolahnya nggak ada zombie gitu. Bukan sekolah yang Jigem Uri Hakyonen, bukan yang itu sih, bukan All of Us Dead, bukan yang itu. Jadi ini sekolahnya beda. Nah, kalau misalkan sekolah itu dia dibilangnya itu adalah Hakyo. Dia dibilangnya itu adalah Hakyo kalau sekolah. Gitu. Nah, terus berikutnya ada kantor SM di sini. Mungkin ada yang tahu kalau kantor apa? Ada yang tahukah kira-kira kalau kantor tuh apa? Huesa. Hesa? Apa? Yuk. Tadi aku sempat kasih tahu sih di awal. Ada yang tahukah? Kalau nggak ada yang tahu, kantor itu artinya adalah Huesa. Dibacanya Huesa. Dia. Gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini ada rumah. Nah, kalau rumah itu dia dibilangnya adalah jeep gitu. Ini ngomong-ngomong bentuk rumah yang ada di setahu kalau nggak salah ada di Gangnam sih. Kalau rumah model kayak begini sekarang itu kalau di Korea harganya sekitar 10 miliar. 10 sampai bisa sampai 20 miliar gitu sih. Harga rumah di Korea ini. Gitu. Bukan lumayan lagi sih, tapi emang mahal sih rumah di Korea tuh. Oke, terus berikutnya lagi nih ada sungai di sini, ada Sungai Han di sini. Paling enak kalau misalkan di Sungai Han itu sambil bersepeda sih di sini tuh. Jadi kalau kalau sungai itu bahasa Koreanya bukan ding, bukan sungai. Jadi ini taman, maksudnya taman yang ada di Hanggang gitu. Jadi kalau misalkan ini kan taman gitu kan. Nah, kalau taman ini dia dibilangnya Gongwon gitu. Dia dibilangnya itu Gongwon. Nah, berikutnya ini ada restoran Bongga. Nah, kalau restoran itu dia selalu dibilangnya sih Siktang gitu. Nah, terus kalau ini ada pasar. Nah, ini ngomong-ngomong pasarnya ini deket sama kampusnya aku sih. Ini termasuk yang deket sama kampusnya aku. Gitu. Jadi kalau misalkan pasar itu dia dibilangnya adalah Sijang gitu. Dia dibilangnya Sijang.
Oke, di sini kita lanjut ke ada Yonsep. Yonsep menggunakan kata ayo sama oyo nih di sini. Jadi apa namanya? Contohnya bisa dilihat di sini kayak ada kata dasarnya di sini masih ada pakai kata dasar kayak ada kata kada dia di sini. Nah, kalau kada ini berarti kalau pakai kata ayo atau oyo dia jadinya itu adalah kayo gitu. Coba dilihat lagi notnya. Ini kita coba praktekin di sini. Jadi kalau misalkan nih, ini kan ada 6 soal. Nah, yang pertama ini ada kata cada. Nah, kalau cada ini berarti jadinya apa nih? Cayo. Cayo. Oke, benar. Jadinya cayo. Gitu. Nah, terus ada juga undong hada. Kalau undong hada berarti jadinya Undong heo. undong heo. Oke, benar. Undong heo. Nah, terus kalau untuk gongbu hada. Heo. Buhe. Heo. Oke, benar. Gongbu heo. Nah, terus kalau yang keempat, chonhwa hada. Jadinya adalah, Chonhua heo. Chonhua heo. oke, chonhwa heo. Nah, terus yang kelima, ini ada iyagi hada. Yagi heo. Yagi heo. Iyagi heo. Oke. Yang keenam ada il hada. Il heo. Oke, benar. Oke, berarti jadinya il heo. Tuh. Nah, terus berikutnya nih menggunakan kata kada di sini. Nah, mungkin bisa lihat contohnya di sini. Jadi contohnya ada kayak ditanya, odie kayo? Nah, terus dijawabnya, jibe kayo. Nah, terus di sini ada hintnya sih di sini. Ada siktang dan juga ada sijang. Nah, terus untuk yang soal contoh yang selanjutnya lagi, kalau contoh selanjutnya lagi nih berarti dia di sini nggak ada hintnya. Jadi kayak jawaban negatif atau positif gitu. Misalkan di sini contohnya ada kayak 회사에 가요. Nah, terus dijawabnya 네, 회사에 가요. Kayak gitu. Untuk yang ini yang di sebelahnya nanti. Kita coba yang pertama dulu kalau gitu. Kalau yang pertama nih kayak ada lagi makan kan. Nah, terus di sini ada kata 식당. Nah, berarti kalau misalkan ditanya 어디에 가요? Berarti jawabnya adalah Sikdangnya gayo. 식당에 가요. Oh, oke, benar. Nah, terus berikutnya yang kedua ini ada lagi 어디에 가요? Berarti jawabnya adalah Sijange kayo. Sijange gayo. 시장에 가요. Oke, benar. 시장에 가요. Terus untuk yang ini, yang di sampingnya. Di sampingnya ini kan ada dibilang kayak 학교에 가요 gitu kan. Nah, terus dijawabnya nek. Jadinya apa nih? Hakyoe kayo. 학교에 가요. Oke, benar. 학교에 가요. Yang artinya berarti pergi ke sekolah. Nah, terus dijawab iya, aku pergi ke sekolah gitu. Nah, terus yang kedua ini ada 공원에 가요. Berarti jawabannya adalah 네. 공원에 가요. Gayo. nih 공원에 가요. Oke, benar. Nah, terus yang terakhir nih. Yang terakhir ada 시장에 가요. Nah, terus jawabannya di sini ada dibilang anyo. Berarti jawabannya apa nih? Anyo. Sikdangnya gayo. 식당에 가요. Oke, benar. 식당에 가요. Jadi kalau misalkan untuk menggunakan kata gada itu jangan lupa untuk taruh kata ini ya sih, kata bendanya gitu sih. Gitu. Jadi kata bendanya dulu terus ditambah dengan kayu.
kayak gitu. Ini untuk yang gada. Tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk ayo oyo ini dia lebih ke kata kerja penggunaannya. Gitu. Oke, sepertinya pembahasannya cuma sampai di sini aja sih. Ini ada PR untuk kalian sih, gitu. PR untuk kalian, PR-nya ini bikin semacam apa namanya nih? Chagi soge terus sama lihat pada gambar gitu kan. Lihat pada gambar kayak aktivitas yang dilakuin sama aktivitas yang ada di gambar ini sih. Aktivitas si Yoja ini sih gitu. Jadi kayak di sini kan dibilang kayak 저는 학교에 가요. Nah, terus berikutnya kan berarti belajar terus ngobrol sama teman, balik ke rumah, olahraga, terus akhirannya tidur. Nah, coba mungkin dibuat kalimatnya gitu. Nah, terus di sini ada untuk chagi soge. Berarti kalau misalkan yang chagi soge ini dia buatnya itu bukan pakai kata dasar ya. Berarti dia pakai kata yang ini. Ayo atau oyo untuk PR-nya. Gitu. Penggunanya itu dia harus pakai kata ayo atau enggak oyo. Gitu. Jadi PR-nya ada 2 di sini untuk kalian. Oke, sampai di sini sih kira-kira. Ada pertanyaan kah? Buat teman-teman ada pertanyaan kah kira-kira? Kayaknya belum sih, Sam. Mungkin nanti kalau boleh ada pertanyaan bisa ditanyain di grup kan, Sam? Boleh sih, boleh nanti ditanyain di grup gitu nanti. Oh ya, untuk minggu depan ini pertemuan ketiga kan ya kita ya. Iya, Sam. Iya, Sam. Berarti hari Senin kita pertemuan keempat sih, gitu. Atau mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tetap hari Senin atau mungkin hari Sabtu, mungkin ada yang pingin ganti hari mungkin. Tetap hari Senin, Sam. Tetap hari Senin. Apa namanya? Aku sih nggak ada masalah sih. Mungkin kalau misalkan teman-teman kayak misalkan hari Senin nggak bisa gitu kan jadi kayak agak sayang gitu kalau misalkan yang apa namanya yang nggak bisa hari Senin gitulah. PR-nya yang ada. PR-nya ada 2. PR-nya ada 2. PR-nya ada 2 yang bagian ini sih PR-nya. Ini mungkin bisa di foto dulu mungkin. Gitu. Sama teman-teman mungkin bisa difoto ini gitu. Jadi bisa ditulis gitu lah PR-nya nanti ini. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti sampai di sini sih pertemuannya kita, gitu. Nah, dan juga 오늘은 수고하셨습니다, 여러분. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya, apalagi untuk yang ini, yang yang puasa. Jaga kesehatannya, jangan sampai sakit juga saat puasa sekarang ini. Kalau gitu, 오늘은 수고하셨습니다, 여러분. 다음 주에 봐요.